Apa itu crypto winter? Crypto winter adalah turunnya harga kripto yang diikuti dengan stagnannya market dalam jangka waktu yang panjang. Crypto winter yang pertama, yang kita kenal dengan crypto winter 1.0, terjadi pada tahun 2018. Nah, apakah kita sekarang memasuki masa crypto winter yang baru? Untuk memahami tentang hal ini, kita harus melihat lagi catatan sejarah tentang harga kripto di tahun 2018. Sejak Januari hingga September 2018, harga Bitcoin kolaps hingga 80%. Pada periode itu juga terjadi domino effect atau berita yang menyebabkan harga Bitcoin jatuh lebih dalam. Di antaranya adalah pada 4 Januari 2018, China membatasi penggunaan listrik pada miner. Pada 12 Januari 2018, Korea Selatan berencana melarang transaksi dengan menggunakan kripto. Pada 17 Januari 2018, BitConnect di-shutdown dan koinnya BCC jatuh hingga ke nol nilainya. 26 Januari 2018, Coincheck, crypto exchange terbesar di Jepang, dihack, dan Coinem yang ada di hot wallet Coincheck senilai $534 juta dicuri. Dan dikatakan ini adalah pencurian kripto terbesar dalam sejarah setelah runtuhnya Mt. Gox. Token NEM yang saat itu mencapai top 10 cryptocurrency langsung jatuh nilainya. Dan saat video ini dibuat, hanya berkapitalisasi $949 juta aja dan menempati peringkat 63 berdasarkan coinmarketcap.com. Kemudian di bulan Maret 2016, Facebook, Google, dan Twitter melarang iklan yang berhubungan dengan kripto. Bahkan, sampai hari ini Facebook nggak bersahabat dengan kripto. Asal tahu aja teman-teman, bisnis account Facebook saya sampai hari ini di-ban oleh Facebook. Dan dilarang melakukan iklan. Kalau ada teman-teman yang tahu cara penerinya, tolong infokan di kolom komentar ya guys. Karena akun bisnis Facebook saya ini juga berhubungan dengan akun Instagram saya. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu, saya minta tolong ya. Puncaknya nih, pada 15 November 2018, harga Bitcoin jatuh hingga ke $5.000. Kejadian ini menyebabkan harga Bitcoin menjadi sideways hingga 2,5 tahun berikutnya. Dan banyak orang yang menyebutnya sebagai crypto winter. Pertanyaannya, apakah kita mulai memasuki babak baru crypto winter? Apakah Crypto Winter 2.0 sudah dimulai? Dan kalau memang Crypto Winter 2.0 ini udah dimulai, kemungkinan dimulai pada bulan Mei 2021. Saat itu harga Bitcoin turun 30%, Ethereum turun 40%, dan Dogecoin kira-kira turun 45%. Ada beberapa event yang menyebabkan domino effect hingga koin-koin kripto ini menjadi jatuh. Ada Elon Musk yang setelah tampil di SNL malah menyebabkan harga Doge menjadi jatuh. Kemudian, Elon Musk juga menunda pembayaran Tesla dengan menggunakan Bitcoin. Dan lucunya, harga kripto, utamanya Dogecoin, naik dan turun mengikuti tweetnya. Saya sudah membahas tentang Bitcoin dan Elon Musk di video yang ini. Jadi pastikan teman-teman nonton ya. Saya juga sudah membahas Doge dengan detail di video yang ini. Ada juga nih rumor yang mengatakan ada sekelompok whale yang ingin menjatuhkan Justin Sun. Karena saat harga kripto jatuh, kok secara kebetulan Justin Sun ini punya open position terhadap Ethereum sebesar $1 juta. Nggak berhenti sampai di situ, diikuti dengan serangan flash loan yang bertubi-tubi yang terjadi mulai dari bulan Mei hingga bulan Juni. Dimulai dari Pancake Bunny yang merugi $200 juta dan harga tokennya turun 90%. Nggak main-main ya teman-teman turunnya. Burger Swap juga terkena flash loan attack dan merugi $7,2 juta. Block Finance juga ikutan terkena flash loan attack dan merugi $3,6 juta. Harga tokennya pun turun 98%. Ada Belt Finance yang merugi hingga $50 juta dan Impossible Finance yang merugi 230 Ethereum.
Juga selain itu, masih banyak project DeFi lain yang terkena serangan flash loan attack. Misalnya seperti Cream Finance, Beeearn, Uranium Finance, Market Finance, dan SafeMoon. Untuk informasi tentang flash loan attack ini, teman-teman bisa cek websitenya Certic di bagian Community Alert. Tentang flash loan attack, tentu akan kita bahas di video yang lain ya guys. Kemudian, nggak berhenti sampai di situ. Ada lagi berita dari Cina yang lagi-lagi melarang aktivitas mining pada bulan Juni, yang akhirnya menyebabkan banyak miner pindah ke negara lain atau mereka tutup lapak sekalian. Teman-teman lihat nggak pola yang sama dengan 2018? Dari bull run kemudian diikuti oleh berita-berita dan sentimen yang negatif hingga menyebabkan harganya menjadi jatuh, kemudian stagnan. Coba teman-teman lihat, ini adalah pola harga Bitcoin pada 2018. Sementara ini adalah pola harga Bitcoin pada 2019. Dari chart ini, menurut teman-teman, apakah akan terjadi crypto winter ya? Tulis di kolom komentar ya. Kalau memang beneran nih terjadi crypto winter 2.0, kira-kira crypto winter 2.0 ini berlangsung sampai kapan ya guys? Jawabannya saya sendiri juga nggak tahu. Tapi ada yang beda dari crypto winter di tahun 2016 dan crypto winter di era sekarang. Dan saya rasa, opini pribadi saya mungkin nggak akan terjadi dalam waktu yang lama. Mengapa? Karena saat ini kripto jauh lebih populer bila dibandingkan dengan 2018 yang lalu. Bahkan di Indonesia aja, katanya udah ada 6,5 juta investor cryptocurrency, dibandingkan dengan investor saham yang hanya 5 jutaan. Kemudian, kalau kita memasuki masa crypto winter 2.0 ini, solusinya gimana? Buat teman-teman yang nyangkut, tentu aja ada solusi yaitu hold and stake. Kita bisa stake di berbagai macam platform, mulai dari CeFi dan DeFi. Nah, jadi teman-teman bisa cobain juga ya. Bukan berarti kalau kita ada di masa crypto winter, kita nggak bisa cuan. Saya juga stake di platform DeFi seperti PancakeSwap. Kebetulan karena saya punya stok banyak dan harganya drop hingga 50%, maka saya stakekan dulu di platform PancakeSwap. Seingat saya, APY-nya 100% ke atas kalau nggak salah. Ya paling nggak bisa nutupin floating loss-nya lah, sembari nunggu harganya naik. Solusi yang kedua adalah menggunakan metode dollar cost averaging. Kalau teman-teman memang percaya dengan kripto, justru ini adalah masa yang baik. Crypto winter adalah masa yang baik untuk kita kembali mengumpulkan peluru. Kalau memang beneran crypto winter, ini adalah kabar yang sangat baik. Karena kita diberikan waktu untuk membeli koin kesayangan kita dengan harga diskon. Bahkan Michael Saylor, CEO MicroStrategy, mengatakan harga Bitcoin akan mencapai 5 juta dolar. Tapi mungkin masih jauh ya teman-teman. Cuma Michael Saylor ini kembali membeli Bitcoin senilai 1 miliar dolar. Juga teman-teman boleh perhatikan nih, mereka yang kaya dari kripto sudah membeli Bitcoin jauh sejak sebelum Bitcoin populer. Bahkan semenjak sebelum ada centralized exchange. Misalnya si kembar Winklevoss yang membeli Bitcoin pada tahun 2008. Wah, udah belasan tahun yang lalu ya. Nggak disebutkan sih berapa banyak mereka membeli, tapi di tahun 2013, rumornya mereka memegang 1% dari total seluruh market cap Bitcoin. Dan hari ini diperkirakan kekayaan mereka sekitar 11 miliar dolar. Justru metode dollar cost averaging ini bagus banget kalau diterapkan pada masa seperti ini. Karena kita nggak sampai membeli di harga yang terlalu mahal. Ini bukan saran finansial ya guys. Kalau teman-teman memang percaya dengan kripto, do it. Juga saya ingat-ingat pengalaman saya saat di properti dulu nih. Waktu ada krisis dan para user menjual rumahnya dengan harga murah karena kebutuhan mungkin, para investor keluar dan berebut membeli properti dengan harga diskon. Tapi kan properti nggak ada order booknya dan nggak kelihatan volatilitasnya. Kalau ada candle-nya, teman-teman pasti panik juga. Solusi yang ketiga adalah bermain di akun futures. Di periode yang volatile ini,
Kesempatan yang baik kalau teman-teman mau mencoba melakukan trading di akun futures. Tapi tentunya ini lebih high risk untuk teman-teman yang belum punya skill trading. Yang keempat, jangan percaya dengan berita mainstream. Why? Karena berita itu bisa dibuat. Mau itu berita tentang food ataupun berita tentang bullish, jangan mudah mempercayainya. Dan sebisa mungkin jangan melakukan keputusan investasi hanya karena berita. Percayalah pada masa lalu. Lihat dampak berita pada volatilitas harga. Because the history will repeat itself. Seperti kata Bapak Menteri Bangsa kita juga, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena berita itu bisa dibuat. Sebuah informasi bisa di-create untuk orang-orang yang berkepentingan. Yang kelima, investasi di koin-koin winterproof. Dan salah satunya adalah Bitcoin. Dan akhir-akhir ini boleh dibilang saya cukup kalap membeli Bitcoin, dan saya nggak pernah beli Bitcoin serajin ini. Sementara untuk altcoin lain, saya juga punya Ethereum dan ADA. Atau teman-teman juga bisa nonton video saya tentang 5 koin dewa yang harus teman-teman punya. Linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Yang keenam yang saya lakukan juga, yaitu melakukan diversifikasi. Saya percaya banget dengan kripto, tapi saya nggak fanatik dengan kripto. Justru menurut saya, fanatik dengan satu kendaraan investasi tertentu adalah sebuah kebodohan. Justru tugas utama kita sebagai investor adalah membagi resiko. Caranya adalah dengan melakukan diversifikasi pada kelas aset yang lain, entah reksadana, peer-to-peer, obligasi, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, hindari dulu shitcoin. Shitcoin maksud saya token sampah, token micin, token meme. Memang godaannya di token micin ini bisa jadi kayak dadak, karena mungkin token kita bisa naik jutaan kali lipat, dan biasanya hanya bisa dibeli dari decentralized exchange. Tapi dari 10.000 token yang ada di dunia saat ini, lebih seringnya token ini rug pull, harga drop, dan projectnya nggak jelas. Saya sudah pernah mengulasnya dalam sebuah video, teman-teman bisa menontonnya juga. Alih-alih bikin kita jadi kaya dari kripto, yang kaya adalah developer dan timnya. Kita mah dapat boncosnya aja. Kalau teman-teman mau bermain shitcoin, pastikan dengan porsi yang terkontrol ya teman-teman. Kalau teman-teman mau sumbang solusi lain di saat winter ini, isi di kolom komentar ya guys. Yang pasti, nggak ada market yang bearish untuk selamanya. Saya Gadinata, sampai jumpa di video yang lain.